Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga kita masih menjalankan ibadah puasa. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Sampang rahimakumullah. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah ibadah yang mendidik hati, melatih kesabaran, serta membentuk akhlak yang mulia. Banyak kisah orang-orang soleh yang menjadikan puasa sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu kisah yang sangat terkenal adalah kisah seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat tekun beribadah dan menjaga puasanya. Dikisahkan suatu hari Imam Ahmad sedang dalam perjalanan jauh. Dalam perjalanan itu beliau sangat lapar dan lelah. Ketika sampai di sebuah kota, beliau mencari tempat untuk beristirahat di masjid. Namun penjaga masjid tidak mengenal beliau dan tidak mengizinkannya tidur di dalam masjid. Akhirnya Imam Ahmad keluar dari masjid dan duduk di depan pintu. Dan seorang tukang roti yang merasa kasihan melihat beliau, lalu mengajak Imam Ahmad menginap di tempatnya. Saat berada di rumah tukang roti itu, Imam Ahmad memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Tukang roti tersebut terus-menerus berzikir dan beristighfar sambil membuat roti. Hampir tidak pernah lisannya berhenti dari menyebut nama Allah. Imam Ahmad pun bertanya, "Apakah engkau mendapatkan keutamaan dari kebiasaan istighfar ini?" Lalu tukang roti itu pun menjawab, "Setiap doa yang saya panjatkan hampir selalu dikabulkan oleh Allah, kecuali satu." Lalu Imam Ahmad pun bertanya, "Apakah doa itu?" Kemudian tukang roti itu pun berkata, "Saya itu sangat ingin bertemu dengan seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal." Mendengar itu, Imam Ahmad pun tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Akulah Ahmad bin Hanbal dan Allah yang menggerakkan langkahku hingga datang ke rumahmu." Dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa orang soleh selalu menjaga ibadahnya, selalu menjaga lisannya dan hatinya. Mereka tidak hanya berpuasa menahan lapar saja, tetapi juga memperbanyak dzikir, memperbanyak istighfar dan amal kebaikan. Inilah teladan bagi orang yang berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Mengapa? Karena lisannya masih suka berdusta, masih suka berghibah, hatinya masih penuh dengki, dan perilakunya pun masih jauh dari akhlak yang baik. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, kita harus meneladani orang-orang soleh. Puasa itu harus membuat kita lebih sabar, lebih jujur,
lebih dermawan dan lebih dekat kepada Allah. Mari kita isi puasa kita ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, dan menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Semoga Allah menjadikan puasa kita sebagai puasa yang diterima, puasa yang mendekatkan kita kepadanya, dan puasa yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.